Gummy. Akhirnya aku pulnya juga anjir gara-gara setelah berapa hari mager aku buat rekam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tahan Sepatu. Ini agak miring kameraku ntar. Sip. Akhirnya bisa bahas lagi episode kamera gabut. Tapi sebelum aku mulai bahasan ya, aku mau ngasih pengumuman kecil aja. Tapi ini cukup, tapi menurutku penting karena apa? Untuk episode ini juga aku baru tahu dari channelnya Aga Reza sih. Jadi ya makasih banget Bang Reza. Aku juga baru tahu info ini soalnya jujur aja pas aku mau nyoba ya nyari-nyari info soal bahasan gabut gitu. Jadi aku baru tahu kalau ternyata untuk episode berapa berarti episode 10 ya. Episode 10 kamera tergabung yang yang seharusnya mungkin tayang minggu ini tanggal berapa tanggal 3 ya. Diundur bakal tayang minggu depan ya. Jadi tanggal 10 November pas hari pahlawan anjir. Jadi ya, untuk penayangan kamera tergabung episode 10 ini bakal ada libur dulu seminggu dan itu jadi ya menurutku cukup bagus, jadi aku bisa ada momen istirahat dulu buat seminggu karena bisa dibilang berapa minggu terakhir ini aku benar-benar agak struggle sih karena memang ya aku bisa bilang ada keteteran sih karena harus di luar YouTube aku harus kerja, terus juga setelah pulang kerja aku juga kadang harus bikin skrip sama buat bahasan gabut. Jadi ya ini bagus lah aku ada waktu buat istirahat dulu seningkatnya buat cuma seminggu. Jadi itu pengumuman singkatnya. Jadi untuk episode 10 itu bakal tayang lagi tanggal 10 November. Jadi bakal ada jeda libur seminggu. Jadi minggu depan bakal ada episode apa mentanya. Mungkin liburnya karena ada acara olahraga di Jepang sih, makanya mereka libur dulu. Jadi ya udahlah. Jadi aku langsung aja bahasan singkat dari Kamera Tergabung episode 9. Dan di episode 9 ini biar dibilang banyak sekali ya, ada beberapa poin yang mungkin bakal jadi bahasan di sini. Jadi ya aku sebetulnya jawab ya, pertama soal event Halloween, kedua soal soal si Hanto, dan ketiga itu ada soal ya bisa bilang last chance-nya si kembar yaitu si Sita sama Jeep, dan keempat debutnya si Gabu Guru Form. Jadi aku mulai dari yang pertama dulu ya, soal event Halloween, karena ya memang episode ini benar-benar dibuat khusus untuk perayaan Halloween karena ya tayangnya kan juga ya akhir-akhir Oktober kan. Jadi ya kan memang udah jadi rahasia umum kalau di tanggal ya kisaran akhir Oktober itu memang benar-benar erat kaitannya sama event Halloween. Dan di Kamera Tergabung ini juga diterapkan hal ini, di mana si tokoh Happy Parenya si Sakika itu kayak didesain sedemikian rupa mengikuti tema Halloween yang sedang dirayakan sekarang. Jadi ya jadi banyak ornamen Halloween di tokonya, terus juga si Sachika dan juga Soma itu berpakaian ala Halloween, di mana kan yang lucu si Soma itu pakai baju tema pumpkin, lalu si Sachika pakai baju apa penyihir ya, baju witch atau penyihir yang bisa dibilang gelis mampus sih Sachika di sini. Jadi ya ini cukup masuk akal ya kan, apalagi juga ya memang episode-nya kan benar-benar kayak episode buat santai aja dulu kan, episode buat perayaan Halloween, dan juga sama Sachika bagi permen ke anak kecil, yang dimana ini episode jujur aja menurutku pribadi ya, aku agak khawatir karena ini episode benar-benar mengundang yang namanya benar-benar bahaya buat channel gak sih, karena kan ini episode ini benar-benar banyak banget anak kecil tampil. Jadi aku agak takut asli, karena aku takut soal kopa di YouTube itu loh. Ini gak tahu sih masih ada atau enggak, cuma aku agak takut aja sih. Tapi ya ini memang benar-benar menunjukkan kayak kegiatan rutinnya mungkin bakalnya ada tiap tahun setiap Halloween ya. Jadi ya menurutku wajar sih perihal ya kayak bagi-bagi permen kayak anak kecil yang minta permen ke orang-orang kayak trick or treat kayak gitu. Jadi ya menurutku cukup nyambung lah, dimana di sini juga lucunya ini menurutku cukup lucu sih, dimana si Soma yang notabene kan ya bisa bilang udah gede justru juga ikutkan trick or treat ini. Jadi kayak dia keliling ke orang-orang yang di sekitarnya dia. Jadi kayak minta permen gitu, jadi kayak anak-anak minta permen yang lainnya gitu loh. Jadi kayak dia itu juga ingin ikutan hal itu karena ya dia kayak pengen ikut merayakan event ini yang juga dia baru tahu kalau ada event semacam ini. Ditambah lagi juga ini kan nyambung sama kesukaannya si Soma kan, yaitu dimana dia itu suka sama permen atau manisan. Jadi ya menurutku cukup make sense dan lucu aja liatnya. Ya meskipun jadi Soma juga ya dapatnya nggak terlalu banyak, cuma dapat dikit banget sih. Tapi ada satu orang yang notabene ibu-ibu ya, yang mana beliau tuh ngasih permen lollipop katanya, yang dimana ini adalah
adalah permen yang bakal jadi kunci di episode ini, karena lewat permen lollipop inilah Soma bakal dapat form baru. Jadi ini benar-benar kayak secara kasus si ibu-ibu jadi MVP loh, karena dalam tanda menyediakan bahan untuk form barunya si Soma. Jadi ya kalau untuk event Halloween cuma itu aja sih. Jadi aku lanjut ke poin kedua, yaitu soal si Hanto, di mana di sini ternyata bisa dibilang kayak berita soal dia, eksistensinya dia sebagai Kamen Valen ternyata sudah mulai kesebar di publik. Jadi pas dia lagi buka HP dia, ternyata sudah banyak info dan juga foto-fotonya dia pas dia jadi Kamen Valen yang kesebar. Jadi dia melihat ini ya, si Hanto ini kan udah mulai oke, sudah mulai sedikit waspada karena dia takut identitasnya ketahuan kan. Jadi makanya di sini dia mulai nyoba buat hati-hati dalam bergerak gitu biar identitasnya dia sebagai Kamen Rider Valen itu gak ketahuan. Dan di waktu bersamaan kayak di tempat di dekatnya di Yanto lagi. Jadi kasih Hanto ini ada ya kayak ada dua anak kecil ya, dua anak perempuan yang lagi latihan ngedance ya kalau salah, di mana mereka itu kayak ya ada yang ngedance juga bicarain soal temannya yang katanya hilang secara misterius. Nah pas dengar hal ini si Hanto itu kayak penasaran kan, jadi jaketin mereka itu buat ya tanya soal temannya mereka yang hilang itu ya kayak menginvestigasi lah bisa dibilang. Tapi bukannya dapat info, si dua anak kecil ini malah kayak malah nganggap si Hanto ini kayak orang jahat gitu. Jadi dianggapnya kayak orang aneh yang kayak orang aneh yang mau bayain mereka gitu. Jadi kayak tiba-tiba ya akhirnya malah karena hal itu jadi akhirnya mereka jadi kayak kejar-kejaran gitu, karena si anaknya dua anak kecil ini memang takut sama si Hanto. Ini kalau si mereka kejar-kejaran sana sini sampai sempat papasan juga sama si Soma. Tapi ya akhirnya sih jadi bilang ya si Hanto juga enggak ya kejar-kejaran juga enggak lama kan, karena salah satu dari dua anak kecil itu si Kirarica namanya itu kan dia sempat ditolong sama si Hanto kan, karena dia itu hampir ketabrak truk pas dia mau maksa nyebrang pas lampunya masih merah. Jadi ya di momen ini akhirnya si Hanto itu bisa dibilang ya sudah akhirnya terjadi ya pertukar informasi lah antara si Hanto sama si Kirari-chan, di mana ya di sini si Kirari-chan itu cerita kalau ada temannya namanya Tamura yang katanya itu hilang secara misterius setelah dia itu lewat tempat yang namanya kalau nggak salah terowongan Minehara. Itu kayak semacam kayak jalan terowongan bawah tanah gitu loh, yang notabene itu katanya memang menurut rumor yang beredar ya, di tempat itu banyak sekali orang hilang yang notabene hilangnya nggak tahu kemana. Jadi kayak tiap orang lewat sana itu udah dia nggak pernah kelihatan lagi. Nah temannya si Kirari-chan ini yang namanya Tamura karena juga jadi orang yang bisa bilang korban di sana. Jadi dia masuk ke sana tapi nggak pernah kelihatan lagi, dan akhirnya dia akan hilang. Dan di sini ya jadi bilang ya si Hanto kan juga dia dapat informasi baru gitu, karena kan ya bisa saja kan ini ada hubungan sama aktivitas para Granyoto. Ya meskipun ya terjawab ya memang itu kenyataannya gitu loh, tapi ya aku bakal simpan dulu di belakang. Jadi ya setelah dapat informasi dari Kirari-chan ini kan akhirnya si Hanto melakukan investigasinya dia kan. Jadi mulai dia itu kayak kayak ngawasi kegiatannya Kirari-chan di kelas tarinya dia, dimana kan dia itu kan ya Kirari-chan kan juga ikut kelas tari kan, dimana ya meskipun bisa dibilang dia itu kayak lagi dalam kondisi kepercayaan dirinya lagi turun, karena dia itu kayak merasa kayak ya bisa dibilang lagi struggle lah sama kegiatan dia, dimana di sini juga ada kenapa kok dia sama si Hanto diawasi, karena dia itu kayak ngawasi satu orang yang notabene orang ini kalau nggak salah adalah guru tarinya si Kirari-chan ya, yang juga kayak melakukan kayak punya gerakan aneh gitu, dimana dia kayak sering megangi perutnya dia, terus juga perutnya kayak disembunyiin atau kayak berusaha disembunyiin. Jadi kayak si Hanto ini curiga ini jangan-jangan si guru tarinya Kirari-chan ini adalah Granyoto yang menyamar gitu kan. Si Hanto kan bisa bilang udah tahu kalau salah Granyoto itu bisa nyamar jadi manusia kan, cuma dia nggak bisa mastiin mana manusia mana Granyoto yang menyamar gitu, karena ya kan secara tampilan mereka sama aja, bedanya cuma di perutnya mereka ada mulutnya, tapi kan nggak mungkin juga ada orang random dibuka bajunya terbuat dari perutnya kan. Nah maka ini sama si Hanto diawasi dulu nih si guru tarinya si Kirari-chan, sampai pas ada satu titik di mana kan si ini temannya Kirari-chan kalau saya temannya Kirari-chan yang pulang dari kelas tari itu kan diikuti sama si gurunya ini kan. Nah si Hanto yang bisa dibilang juga baru aja selesai ngobrol sama Kirari-chan itu nyoba ngikuti si guru tarinya ini, dimana
memang selama diikuti ini kayak si guru tarinya itu melakukan banyak banget kayak ada banyak banget gerakan yang agak mencurigakan, sampai di satu titik akhirnya si Hando langsung ngelabrak si guru tarinya ini, terus dibuka paksa bajunya dia, dan ternyata di perutnya tuh nggak ada yang aneh, karena dia tuh pakai apa sih namanya, kayak semacam kayak apa sih namanya, aku agak lupa nama alatnya apa, tapi itu kayak semacam salep ya, salep yang memang dilingkarkan di perut itu, karena ternyata karena si guru tarian ini memang bisa dibilang lagi kayak lagi nggak enak badan, makanya dia kayak masang kayak salep di perutnya gitu. Nah, dia itu kenapa kok ditutup kayak gitu, mungkin dia karena malu mungkin kali ya. Dan kenapa kok si guru tarian ini ngikuti temannya Kirari-chan ini, karena ternyata si guru tarian juga ikut khawatir gitu, karena ada beberapa muridnya dia juga hilang secara misterius kan, makanya dia juga nyari tadi sebenarnya muridnya ini kenapa gitu, muridnya hilang ini nggak kenapa-napa kan, makanya dia nyoba ngikuti biar kalau misalnya muridnya ini kenapa-napa dia bisa langsung bantu gitu, mungkin kayak gitu maksudnya. Tapi belum sempat dibantu, malah sama si Hando keburu dirabrak, itu ya agak lucu sih, jadi kayak ada sedikit kesalahpahaman, tapi ya udah segitu aja sih. Dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba muncul ada seorang anak kecil yang kayak diserang sama Granito ya. Aku lupa nama Granitonya apa, nanti aku bakal search di sini ya nama Granitonya. Aku lupa soalnya namanya apa. Soalnya namanya agak sulit aku hafal sih. Jadi di si Granitonya ini bisa dibilang habis nyerang seorang anak kecil yang kalau nggak salah habis makan kue ya. Dimana ini kuenya jadi kayak si Granito ini langsung diselamatkan sama si Hanto yang langsung berubah jadi Commander Valen, dan terjadi pertarungan antara si Hanto sama si Granito yang bersangkutan ini. Kalau nggak salah tema Granito itu temanya kue kerang ya kalau nggak salah. Aku lupa pasti yang gimana, kalau nggak salah temanya kue kerang sih tema Granito-nya itu. Dan ya udah sih kan, pertarungannya cukup singkat sih, karena ya bisa dibilang Granito-nya langsung kabur kan. Tapi di sini tepat sebelum si Granito-nya kabur itu, si Hanto itu menemukan satu petunjuk yang kalau nggak salah itu berupa bungkus kue yang udah dibuang ya. Di mana bungkus kue ini kayak ada semacam logo dari tokonya. Aku lupa tokonya namanya apa. Aku lupa nama tokonya apa. Tapi kue ini juga berasal dari toko yang kebetulan sempat dilewati sama si Hanto waktu dia kejar-kejaran sama Kirari-chan. Jadi kayak dia kan sempat kejar-kejaran sama pas dia lagi kejar-kejaran tuh, dia sempat kayak nabrak seseorang yang lagi bagi-bagi kue kan. Jadi ya pas itu juga kan si orang ini juga sempat bagiin nyoba buat ngasih Hanto kue, cuma si Hantonya nolak karena kan dia nggak suka manisan. Nah, di momen itu si Hanto ingat kalau kue yang mau dibagikan sama si orang ini, si pegawai tokonya ini, bungkusannya itu punya logo yang sama dengan sisa bungkus makanan yang dia temukan di TKP ini. Jadi dia maju ke jangan-jangan orang yang bagikan, orang yang mau ngasih dia kue itu adalah Granito yang menyamar. Nah, jadi kan berbekal dari dugaan itu, akhirnya si Hanto itu nyoba datang ke tempat di mana dia itu kepapasan sama si penjual kue ini. Tapi alih-alih dia dapat informasi, dia malah mendapati kalau tokonya itu sudah nggak ada lagi. Jadi di tempat itu yang awal ada bangunan gede kayak toko gitu, kosong tiba-tiba. Kosong, cuma tanah kosong aja, nggak ada apa-apa. Bener-bener kayak seolah-olah itu tokonya hilang gitu aja. Maka di sini akhirnya si Hanto malah makin penasaran ini tokonya kemana gitu. Apalagi juga di sekitar toko itu kayak ada dituliskan semacam kayak bekas heretan gitu ya, yang ada di jalan itu. Ini aku punya satu teori sih. Ini kan tema Granito-nya adalah kue kerang kan, kerang yang notabene kan identik sama nama cangkang. Mungkin nggak sih kalau jadi si Granito ini punya tokonya itu bisa dibilang adalah cangkangnya dia yang notabene kayak diubah jadi toko buat penyamaran. Dan jadi makanya si tokonya ini bisa dibawa kemana-mana gitu, karena memang notabene kan bagian tubuhnya dia sendiri. Mungkin nggak sih kayak gitu? Aku kepikirannya kayak gitu sih, karena kan ini kebetulannya teori yang muncul karena ya tema Granito-nya adalah kerang gitu loh. Yang namanya kan kerang jadi sangat cangkang. Jadi aku mikirnya ke arah sana sih. Ya ini cuma teori aja sih, kan masih belum pasti jawabannya benar apa enggak, karena kan baru bisa dapat jawabannya ya masih 2 minggu lagi gitu, jadi aku harus bersabar. Jadi perihal Hanto ya udah di situ aja. Dan ini juga langsung lanjut lagi ke
aspek ini apa ke poin nomor 3 yaitu soal last chance-nya Sita sama Jeep. Dimana kan sebelumnya kan mereka udah dinyatakan dipecat sama si Ranggo kan, karena ya kinerjanya mereka yang makin hari makin menurun. Nah di sini ya mereka nggak pasrah gitu aja, mereka masih tetap minta ke si Ranggo buat kayak dikasih kesempatan terakhir, dimana ya akhirnya ya si Ranggo itu mau ngasih kesempatan terakhir, dimana mereka itu harus kayak nyediain berapa human price gitu aku lupa. Jadi kayak mereka harus ditargetkan dalam kurun waktu berapa hari ini mereka harus apa namanya, pasokan human price mereka itu harus sampai segini, nggak boleh kurang. Kalau apa nggak boleh kurang dari, kalau mereka kurang dari udah nggak ada lagi kesempatan kedua. Jadi kayak gitu. Makanya di sini ya mereka akhirnya memperkerjakan satu Granido yang bisa dibilang Granido yang benar-benar mereka yang bisa dibilang ya satu Granido terbaiknya mereka lah ya. Dimana ya Granido ini adalah Granidonya sama dengan yang dilawan sama si Valen. Jadi ya singkatnya sih, jadi kayak si sembari nunggu si Granidonya ini bekerja, mereka kan juga masih mau balas perbuatannya si Soma kan. Dan kebetulan mereka juga kayak dalam tanda kutip dibantu sama Nielve ya, sama si Nielve itu, dengan cara si Nielve itu ngasih semacam apa ya, kayak semacam alat khusus gitu yang dimasukkan dalam koper buat yang katanya buat bantu Sita sama Jeep untuk balas si gabu merah, katanya kayak gitu. Jadi ya singkatnya sih di sini ya ini kan si Soma yang lagi ya misalnya lagi istirahat, setelah dia keliling-keliling buat minta jajanan, terus juga apa, dan juga dia sempat nyoba permen lollipopnya dikasih tadi, dimana setelah dia nyoba permen ini kan akhirnya dia muncul Gojiso baru kan, yaitu si apa Gurukian sama Bakugan ya. Kalau ada satu lagi sih yaitu Furukan, tapi Furukan kan udah lama munculnya. Dan ini yang cukup lucu adalah si apa Gurukian Gojiso ini pas dipegang itu katanya si Soma itu malah ini Gojiso berat banget sampai dia megang biasa malah tangannya malah jatuh ke bawah gara-gara saking beratnya di Gojiso-nya. Agak lucu sih jujur aja. Emang kayak ini Gojiso emang seberat apa sih, paling dari segi bentuk kan ya Gojiso sama aja gitu sama Gojiso-nya, tapi kok berat banget nih, apa jadinya ada hubungan sama formnya nanti gitu. Nah singkatnya ya ini cuma buat lucu-lucu aja sih, tapi singkatnya kan keranjang kue yang dibawa sama si Soma kan tiba-tiba diambil sama seorang agennya si Sita sama Jeep kan. Nah pas si Soma itu nyoba ngejar, dia tuh kayak digiring ke tempat kayak semacam gudang kosong gitu ya, dimana di situ juga sudah ada Sita sama Jeep yang nunggu. Dan ya udah di sini terjadi pertarungan antara si Soma lawan agennya mereka berdua. Dan sebenarnya sih Soma bisa aja langsung menang di sini, tapi dia tiba-tiba dibuat kewalahan karena ternyata alat yang dikasih sama si Nia untuk mereka berdua itu kayak semacam senjata laser senjata laser yang kalau yang bisa dibilang itu laser yang panas banget. Bahkan kan si Soma nih bahkan sampai membuat si Soma yang waktu itu langsung berubah jadi Kamen Gabu, Coko dan Foam ya. Begitu armornya kena lasernya ini, armor coklatnya langsung leleh. Jadi ya ini benar-benar kayak nunjukin ya ini kelemahan foamnya gitu. Jadi kayak kalau saku chips itu kayak rapuh banget karena dia dari keripik kentang, itu juga popping kami juga gampang bocor, gampang pecah armornya. Nah ternyata kalau cokodan itu kelemahan di sini. Jadi benar sesuai dugaanku kemarin, yaitu kelemahannya adalah suhu panas. Jadi pas armor coklatnya itu kena tembakan laser dari alat yang dipakai sama si kembar ini, udah langsung leleh itu armor coklatnya si Soma. Nah pas dia beralih ke armor Fuamalo, hal yang sama juga kejadian, karena kan memang marshmallow itu lemah terhadap panas kan, karena ya kan memang bukan halnya kalau marshmallow itu memang ada cara dimakan juga dengan apa, juga kalau di real life kan juga ada orang makan marshmallow dengan cara dipanggang sampai kayak agak mateng gitu. Nah itu kan menggunakan kalau marshmallow itu juga lemah sama panas. Jadi begitu si Soma pakai Fuamalo dan kena tembakan lasernya, ya udah armor marshmallow-nya langsung leleh juga. Dan pas si Soma lagi terdesak ini, muncul itu si Gurukian Gojiso yang ya, masih berat banget, dan akhirnya sama si Soma kemudian dipakai sama dia, dan muncul di sini Kamen Gabu Gurukian Foam. Yang bisa dilihat mungkin salah satu form favorit di sini ya, di serial ini ya, karena memang formnya bener-bener aku berarti memang form ini benar-benar bagus loh. Karena apa? Meskipun warnanya agak ngejreng ya, kayak kan dia temanya permen lollipop, tapi dari segi bentuknya itu aku benar-benar suka. Karena apa? Effort banget loh. Jadi kan biasanya kalau form-formnya lebih bulky kayak gini kan, kalau sebelum-sebelumnya itu mayatnya pasti pakai CGI. Nah ini enggak, jadi benar-benar formnya dibuat langsung asli, benar-benar dibuat kostum aslinya, dan bisa dibilang kayak dari segi
jadi detail-detail kecilnya bener-bener effort banget. Jadi memang form ini bener-bener keren, dan juga memang kelihatan banget kalau form ini bener-bener berat loh. Soma ngelangkah aja apa permukaan tanah di sekitarnya bener-bener sampai hancur loh. Dia cuma ngelangkah doang saking beratnya ini form loh. Dan ya udah pas senjatanya si kembar ini nyoba nembak formnya si Soma nggak ngefek, karena kan memang basicnya kan permain lollipop itu keras banget kan. Jadi ya ini juga, dan juga apa karakteristik permain lollipop ini ikut ke bawah si formnya si Gabu yang gurikan form ini. Jadi pas dia kena tembakan katanya ya nggak ngefek apa-apa, formnya nggak apa bener-bener kan tembakannya malah mental saking kerasnya ini form si gurikan form ini. Dan mungkin yang paling unik ya pas si Gabu gurikan form ini make Furukan Gojiso. Jadi kan muncul kan si Furukan Bagi, tapi Furukan Bagi di sini tiba-tiba langsung berubah ke mode senjata. Jadi kan memang kalau versi DX-nya kan memang si Furukan Bagi ini memang ada dua mode kan, vehicle mode sama apa Gatling mode. Jadi ya namanya kan dari kalau dia mode vehicle kan dia namanya jadi Furukan Bagi. Kalau mode senjata namanya Furukan Gatling. Jadi ini benar-benar jadi senjata khasnya dia gitu. Jadi kayak motornya si Gabu yang biasa ini jadi senjata utamanya si Gabu Gurikan Form ini. Jadi kayak bagian Gatling yang ada di roda itu jadi senjata dia, dan benar pas dinamakan kayak destruktif banget loh ini si Furukan Gatling ini. Dan udah singkatnya di sini ada si agent yang dilawan sama Soma ini berhasil dikalahkan dia dengan telak banget, dan membuat si kembarnya si Setan sama Zip ini terpaksa mereka mundur. Jadi mereka kayak rencana mereka buat ngalahkan Gabu akhirnya gagal kan. Jadi, tapi mereka masih punya satu rencana lagi sih, yaitu soal si Grandona yang mereka pekerjakan. Jadi mereka ya saja cuma bisa berharap sama si Grandona ini buat kayak ngasih hasil positif bagi mereka gitu loh. Jadi ya kayak udah situ aja, jadi kayak episode udah situ bersambung, dan ya udah nggak ada omongan apa lagi sih. Jadi langsung nyambung ke bagian preview, di mana di bagian preview ini ada soal kelanjutan dari development karakternya si Kiralicha ya, dimana kan ya sebelumnya kan Kiralicha sempat dikasih kata-kata nasihat dari si Hanto kan, dimana dia bisa bangkit lagi. Dan di akhir episode kan dia sempat dibilang dia lagi makan kue kan, pas dia lagi makan kue ini tiba-tiba di belakangnya dia bakal diserang sama si Granito. Mungkin episode berikutnya bakal nyambung ke sana, dimana di episode berikutnya tuh kalau dari preview ini perihal investigasinya si Hanto masih berlanjut, dan juga nanti bakal ada lagi pertarungan bakal terjadi lagi pertarungan team up antara Gabu sama Valen, tepatnya Valen Choco dan Form, dan juga Gabu Gurikan Form. Jadi mereka bakal team up nanti di episode berikutnya. Cuma ya seperti yang aku bilang tadi, perihal episode 10 ini masih baru bakal bisa dilihat tuh nanti tanggal 10 November, karena minggu depan episode-nya Gabu itu bakal libur dulu seminggu. Oke, kurang lebih gitu aja kali. Aku juga nggak bisa bahas apa-apa lagi karena ya menurutku episode ini cukup santai ya kan, bisa dibilang ya setelah beberapa episode bisa dibilang cukup intens ya, bisa dibilang ceritanya cukup intens banget. Jadi ya ini bisa dibilang episode ini buat santai saja dulu, apalagi juga ini kan bisa dibilang episode yang notabene juga sekaligus jadi transisi penulis kan, karena memang episode 9 sama 10 nanti ini digarap sama orang yang berbeda, bukan Bojo Kokomura yang nulis. Karena aku lupa penulisnya siapa, kalau saya ini penulisnya itu adalah scriptwriter yang pernah nulis triloginya nulis spin off-nya Kamen Shinobi katanya itu. Tapi ya menurutku dari segi penggarapannya masih bagus kok. Jadi ya meskipun pacing-nya agak turun ya, karena kan memang bener-bener santai banget, tapi ya dari segi ceritanya disajikan tetap menarik. Itu yang aku suka sih. Jadi seturun-turunnya pun masih bisa dinikmati untuk Gabu sejauh ini ya. Jadi menurutku ya masih bisa enjoy aku bagiku buat nonton gitu. Aku enjoy buat nonton juga, dan juga kalau bikin bahasa juga enjoy meskipun ya memang bahkan agak struggle karena aku memang agak kecapean sih. Jadi ya menurutku libur seminggu ini benar-benar bisa ngasih nafas buat aku lah untuk istirahat sejenak gitu loh. Tapi aku mungkin bakal kalau misalnya ada info-info lain soal Gabu, mungkin aku bakal coba bikin kontennya di konten toko update kalau misalnya ada ya. Kemarin aku baru dengar kalau nggak salah ada info soal ini perilisan katalog mainannya Kamen Gabu yang fase kedua. Katanya bakal ada banyak info di sana. Terutama karena bakal ada info soal item baru yang bakal dipakai sama third ridernya Gabu ya, yang mungkin munculnya masih lama, tapi itemnya udah di reveal duluan di katalog mainannya kemarin. Ini bakal coba aku coba bikin bahasanya ya kalau memang masih sempet.
Jadi ya adalah sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian sudah video ini langsung penutupan ya. Dan juga subscribe juga channelku kalian suka dengan pembahasan channel ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau mungkin ada mau kalian tambahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah bisa juga klik link sampai di bawah ini. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.